Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kita kehadirat Allah pada subuh kali ini. Masuk kita pada hari yang ke-11 di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan setiap fadilah keutamaan Ramadan yang sudah kita lakukan mendapatkan catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, subuh ini kajian kita berkaitan tentang nikmat Allah. Kapan rezeki yang kita dapatkan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kehidupan kita ini, kata pepatah, kapal lola di bawah, kakilah di atas, dia mencari rezeki. Namun dalam kehidupannya kita tidak mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu yang harus kita ingat dalam kita mencari rezeki adalah bukan banyak jumlah yang kita dapat. Yang kita cari kepada Allah adalah rezeki yang kita dapatkan itu berkah dalam kehidupan kita. Karena kalau rezeki itu banyak, tidak berkah, dia akan menjadi istidrat. Apa itu istidrat? Kenikmatan duniawi yang ujung-ujungnya nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang mendapatkan kenikmatan di dunia ini, jabatan semakin naik, harta semakin menumpuk, uang semakin banyak, tapi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh daripada agama Allah. Ini menandakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah bukanlah kenikmatan yang sesungguhnya, tapi adalah istidrat, kenikmatan yang menipu sehingga kita lengah, dan dengan kenikmatan yang kita dapatkan yang banyak yang kita rasakan itu nanti akan menambahkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan itu. Kita menginginkan bagaimana rezeki yang diberikan Allah, nikmat yang diberikan Allah, tentu berkah, bermanfaat dunia dan akhirat, dan menjadikan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Ar-Rahman yang dibacakan oleh imam kita tadi, Allah mengulang-ulang menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Allah mana lagi yang harus kita ingkari? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Allah mana lagi yang harus kita ingkari? Maka subuh pagi ini, ibu-ibu, bapak-bapak, pertama bagaimana kita menyikapi
rezeki yang mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim pada ayat yang ke-7. Ayat ini sering sekali disampaikan oleh para ulama kita tentang bagaimana mensyukuri nikmat. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lastadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kata Allah atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Tetapi jika kita mengingkari nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah, maka kata Allah, tunggulah sesungguhnya azabku sangat pedih. Pertama, keberkahan dalam kehidupan kita ketika kita diberi nikmat rezeki oleh Allah, maka supaya mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita adalah tentu harus kita mensyukurinya. Qanaah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kita terima. Kita sudah berikhtiar berusaha dengan sebaik-baik mungkin dengan di atas syariat. Dan apa yang sudah Allah putuskan rezeki itu untuk kita, maka kita syukuri. Kita qanaah. Maka jadikanlah nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada si pemberi nikmat. Yaitu nikmat tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kenikmatan itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka inilah yang Allah katakan salah satu bentuk manusia yang mengkufuri nikmat Allah. Karena setiap apa yang diberikan Allah kepada kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menggunakan nikmat Allah ini, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah. Di sini yang terkadang selalu terlupakan oleh kita sebagai seorang muslim ketika sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan nikmat rezeki yang Allah berikan ini, Allah mengingatkan kepada kita agar kita ini terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maukah kutunjukkan kepada kalian tijarah, jual beli yang menjauhkan kalian dari azab yang sangat pedih. Apa itu? Yaitu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri. Jadi nikmat rezeki yang Allah berikan digunakan untuk memperjuang agama Allah. Kalau harta dan nikmat yang Allah berikan ini digunakan untuk berjuang di jalan Allah, maka kata Allah, kita akan dijauhkan dari azab yang sangat pedih. Jangan sebaliknya. Ketika Allah beri nikmat, ketika Allah beri rezeki, rezeki itu kita tumpuk-tumpuk. Kita umpat-umpat, kita hitung-hitung dan tidak kita bergunakan untuk agama Allah. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada.
Celakalah kata Allah bagi orang-orang yang suka mengumpat, yang kerjanya hanya menghitung-hitung harta saja. Yang dia kira hartanya itu kata Allah akan mengekalkannya. Padahal sesungguhnya tidak kata Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Maka menyikapi rezeki, menikmati nikmat yang Allah berikan, maka gunakanlah nikmat itu untuk ketaatan. Yang sudah patut untuk pergi ke tanah suci berhaji, segerakan untuk berhaji. Jangan disayang-sayangkan harta untuk melakukan ketaatan. Yang sudah sampai nisab dan haulnya, jangan sampai termakan oleh kita hak fakir miskin. Segerakan zakatnya. Kalau nampak oleh kita bagaimana susahnya kehidupan anak yatim, segera dibantu. Karena nikmat yang Allah berikan itu terkadang tidak hanya sekedar kita nikmati, tapi juga di situ ada haknya orang lain. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, ini salah satu untuk mendapatkan keberkahan dari nikmat yang Allah berikan. Menggunakan nikmat ini kepada ketaatan dan digunakan untuk berjuang fi sabilillah. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita mencari rezeki, mencari nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada surat An-Nur. Jangan sampai kita lalai. Lalai dari apa yang sudah Allah perintahkan, dan hanya gara-gara mengejar kenikmatan duniawi. Jangan sampai kita lalai. Apalagi lupa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan membayar zakat, mereka takut pada suatu hari nanti, pada hari itu penglihatan menjadi tergoncang. Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita dengan perniagaan, dengan jual beli, dengan pekerjaan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Azan. Sudah azan, kita masih juga belum bergerak lagi. Orang sudah mulai salat sunat, kita juga belum bergerak dari rumah lagi. Masih juga sibuk dengan jual beli kita. Masih sibuk juga dengan pekerjaan kantor kita. Padahal sesungguhnya panggilan azan itu secara tidak langsung Allah mengingatkan Allah sudah dibesarkan. Maka ketika azan sudah dikumandangkan, maka seluruh yang ada di dekat kita adalah kecil. Tidak ada lagi yang paling besar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kantor kecil, toko kecil, laptop kecil, uang kecil, seluruhnya kecil. Maka seharusnya bagi kita yang mensyukuri nikmat Allah, ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini, maka tidak layak kita melalaikan perintah Allah ketika perintah itu sudah dipanggil. Hanya gara-gara untuk pekerjaan atau kegiatan duniawi, bisa jadi kegiatan itu melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali wahai kaum muslimin. Kebiasaan kita dalam disiplin melaksanakan ketaatan ini sangat penting. Sangat penting sekali. Karena kalau kita sudah biasa lalai dalam ketaatan ini,
Nanti dari sifat lalai itu akan biasakan kita untuk dekatkan pada kemaksiatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullah. Salah satu jalan syaitan menjerumuskan anak cucu Adam ini dari mereka taat bukan langsung disuruh untuk melakukan maksiat. Ada seseorang melakukan ketaatan, apakah syaitan langsung merayunya, membisik-bisikkan dengan cara langsung mengajak kepada maksiat? Tidak. Berkata Ibnu Qayyim, SOP setan itu, standar operasional prosedur setan itu, diajaknya dulu kita ini berlalai-lalai dalam melakukan ketaatan. Kalau sudah terbiasa berlalai-lalai dalam melakukan ketaatan, maka lama-lama mulai akan meremehkan ketaatan. Lama-lama meninggalkan kepada ketaatan itu sendiri. Maka kita disuruh beristighfar, tidak hanya ketika kita melakukan dosa, tetapi ketika kita lalai dari mengingat Allah, lalai daripada ketaatan, maka kita juga diselalukan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan seseorang dalam mencari nafkah, dalam mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kajian kita tadi malam, pentingnya kita memiliki sifat jujur. Karena jujur salah satu kunci kesuksesan seseorang untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Terutama dalam mencari nafkah. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfuna wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka besarlah, kata Allah, yaitu bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Kalau orang lain menimbang untuk inyo, untuk awak, kita minta lebih kan. Dan apabila kalau awak yang menimbang, mereka yang menimbang, mereka melebihkan untuk inyo, untuk orang dikuranginya, kecurangan. Ayat ini menjelaskan dalam kecurangan dalam bentuk berjual beli. Tapi secara umum kita diminta agar jujur dalam perkara mencari nikmat Allah ini. Karena untuk mendapatkan keberkahan itu wajib, apa yang kita dapatkan itu adalah halal secara zahir dan halal secara usulnya. Tidak bisa halal hanya secara zahir, sementara secara usulnya tidak halal. Banyak kita hanya mengkaji, mendapatkan nafkah, mendapatkan rezeki itu hanya halal secara zahir saja. Sementara secara yang kita lakukan itu tidak halal. Apakah kita memang tidak tahu, apakah kita masa bodoh, atau kita memang pura-pura tidak tahu. Ini yang berbahaya kaum muslimin. Kalau kita tidak tahu, mudah-mudahan yang selama ini kesalahan yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita sudah tahu dan kita masih melanggarnya juga, ini yang jadi masalah. Atau kita pura-pura tidak tahu, yang kita kenal dengan istilah fasik. Kesalahan yang terus-terus kita lakukan dan kita tahu itu masalah dan hanya kita pura-pura tidak tahu saja. Dan ini tidak akan menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Justru apa yang kita dapatkan nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah. Akan diambil oleh Allah dengan cara Allah.
dengan cara menyakitkan, dengan cara yang sangat pedih, dan di akhirat nanti kita mendapatkan azab daripada Allah, dan tidak sedikit pun dapat dari kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini wahai kaum muslimin, tentang nikmat Allah ini penting betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kita lalai karena perniagaan. Jangan sampai kita tidak menggunakan nikmat ini untuk berjuang di jalan Allah. Dan kita wajib jujur dalam mencari nafkah ini agar kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.